Bicara bisnis, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah berencana membatasi atau mempersulit penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil atau BBM secara bertahap. Hal itu dilakukan demi mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Setuju atau tidak atas ide pembatasan kendaraan BBM ini? Apa komentar Anda? 633-9160, line telepon 633-9160, atau WhatsApp call 0816-924-924. Seharusnya kan bisnis itu hukum dasarnya adalah supply dan demand. Jika masyarakat Indonesia memang demand-nya, permintaannya atas mobil listrik ini tinggi, maka produsen tentu akan bisa menjual mobil listrik yang banyak. Akhirnya baterai dan semuanya itu bisa juga diproduksi lebih banyak. Tapi jika permintaannya, demand-nya itu tidak ada, maka dalam hal ini produsen mesti memikirkan bagaimana caranya supaya demand atau permintaan ini naik. Apakah harganya dimurahkan, kualitasnya ditingkatkan, dan seterusnya. Jadi kita harus lihat bahwa cara-cara memaksa seperti ini itu melalui regulasi itu tidak baik. Dan dalam hal ini masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat, kita bisa juga melihat nanti seandainya Pak Luhut tetap bersikeras melakukan itu, ya masyarakat, elemen masyarakat yang sadar hukum bisa melihat apakah peraturan itu melanggar undang-undang anti monopoli. Ada satu industri yang diproteksi begitu, tinggal ATPM atau masyarakat membawa ini ke WTO atau ke Ombudsman, atau melanggar undang-undang perlindungan konsumen, monopoli atau undang-undang konsumen, di mana konsumen kan harusnya punya hak untuk bebas memilih. Kalau dibatas-batasi seperti ini berarti ada hak konsumen yang dirampas pemerintah. Nah, ini apakah nanti digugat ke tata usaha negara, perpunya, Kemennya, atau digugat di pengadilan umum. Nah, oleh karena itu, mari kepada Bapak Ibu investor, produsen mobil atau pejabat, ini jangan dijadikan JHT gitu, jaminan hari tua untuk pensiun nanti. Jadi sekarang dibikin regulasinya biar apa yang diinvest saat ini bisa menghidupi Anda sampai tua, sampai mati. Itu bebaskanlah masyarakat tentu untuk memilih. Mobil listrik itu bermanfaat dan berdaya praktis, pasti masyarakat akan membeli tanpa harus dipaksa-paksa. Pembatasan kendaraan bermotor atau BBM itu secara bertahap atau trennya itu, ya kita sebagai warga masyarakat setuju aja. Untuk mengurangi banyak kerusakan lah ya, polusi dan iklim, pemanasan global dan sebagainya, pencemaran lagi. Untuk mobil listrik tentu tadi statementnya Pak Menko itu mempersulit atau apa, itu bahasa atau kata-katanya saya belum baca ya, itu seperti apa. Tentu harus ada bentuk komunikasi dengan kata-kata yang lebih gampang dan tidak menimbulkan multitafsir yang tidak baik atau negatif, padahal maksudnya mungkin baik. Jadi kalau kendaraan listrik itu bisa dibuat seharga kendaraan yang sekarang, misalnya ya tipe-tipe Toyota, Honda yang harganya 200, 300, 400, sampai 500, ya harganya lebih kurang atau mahal sedikit saja, ya saya pribadi langsung beralih ke kendaraan listrik, tidak usah ngomongin lagi. Tetapi BUMN harus menyediakan stasiun-stasiun pengisian yang cukup, seperti kita mengisi bensin yang begitu mudah gitu loh. Itu simpel-simpel saja sebenarnya teorinya. Jadi kalau kendaraan listriknya itu harganya lebih kurang atau mahal sedikit saja dari kendaraan BBM, ditambah sama pengisian listriknya itu juga semudah pengisian BBM di pom bensin dan lain sebagainya, ya masyarakat secara bertahap akan beralih ke kendaraan listrik. Yang mau saya komentari itu adalah bahasanya Pak Luhut ya. Beliau itu kan sudah sepuh ya, seharusnya lebih bijaksana menggunakan bahasa ya. Itu kalau ngomong mempersulit itu kan ya bagaimana ya, tidak bijaksana bicara seperti itu ya. Ini kan mirip sama kayak kalau perpindahan dari kompor minyak tanah ke kompor gas LPG, itu kan pasti akhirnya akan beralih ke situ kalau memang lebih baik, kan seperti itu. Jadi kita harusnya sebagai pemerintah gak usah ngomong mempersulit, tapi justru pemerintah memberi contoh, memulai terlebih dahulu supaya rakyat bisa lihat, oh iya
ini pemerintah juga sudah menggunakan kendaraan listrik. Yang utamanya apa? Coba kita lihat angkot-angkot, mikrolet, bis kalau bisa, itu semuanya dijadikan listrik dulu. Jadi rakyat akan bisa melihat, listrik ternyata tangguh, mobil listrik ternyata awet, mobil listrik ternyata bisa mengangkut banyak orang. Nah, itu kan seperti itu kan bisa lebih baik daripada dibilang mempersulit itu bagaimana ya? Apalagi usia pemerintah ini kan sudah tinggal nggak sampai 1 tahun ya. Jadi itu juga tidak bisa membuat undang-undang dengan semudah, merubah undang-undang dengan sembarangan. Itu cuma wacana saja itu. Oke. Yang pertama, apakah Pak Luhut sudah berani melawan mafia migas? Ya, semua BBM ini kan ada mafianya semua, dan mereka nggak mau sampai pendapat kurang. Ya, makanya sulit sekali untuk mengubah mobil-mobil dengan bahan bakar gas, apalagi listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah berhitung, kalau misalnya kami membeli mobil listrik, kami hitung tuh dalam 1 tahun berapa yang dihabiskan untuk BBM dan untuk listriknya. Kami compare, masih lebih menguntungkan dengan BBM. Itu yang ketiga. Yang ketiga, apakah memang harganya bisa bersaing untuk Indonesia terutama ya? Indonesia itu pasti melihat harga. Kalau harganya cukup terjangkau, banyak orang yang akan beli tanpa disuruh. Kemudian, apakah kalau misalnya saya dari Jakarta ke Surabaya tanpa harus mengisi di tengah jalan, itu bisa apa enggak? Itu yang kami khawatirkan. Terima kasih. Kalau menurut saya sih prinsipnya sih kita setuju ya. Cuman kata-kata yang itu aja membatasi itu kesannya gimana gitu ya. Terus yang kedua juga perlu disadari juga, sarana sama prasarana juga itu perlu ditingkatkan juga ya. Jadi bukan cuma untuk mengejot itu untuk penjualan mobil listrik, tapi kalau prasarananya tidak didukung, misalkan kayak tempat istilahnya kalau yang untuk fosil pom bensinnya, kalau ini tempat chargernya itu diperbanyak. Kalau sekarang susah kan, mau kemana-mana belum tentu semua ada gitu. Ditambah lagi ini kalau untuk mobil listrik itu kan tertentu ya, tidak semua orang dikasih juga gitu loh, dan melihat juga ya. Jadi istilahnya mungkin tipe mungkin mobilnya seperti apa itu yang nggak semuanya juga dikasih gitu loh. Kalau menurut saya sih semua tingkat apa ya semua dikasih lah ya, baik itu motor listrik, mobil listrik, itu semua betul-betul dikasih semua tanpa ada batasan apapun itu loh. Oh Rasma, warga tak usah antri di pom bensin Pertamina, cukup colok-colok di rumah. Kalau Rasma kan Pak Luhut Rasma. Saya sih nggak gitu ya. Kalau saya lihat gimana ya, sekarang saya sih bukan ada curiga. Pom bensin Jakarta karena amburadul tuh takaran sekarang saya lihat tuh, apalagi sekarang listrik ya. Pemerintah tuh seluruh infrastruktur mesti siapin dulu. Dibatasi kalau nggak selesai gimana? Karena susah juga semua kan. Planning sih boleh rencana, tapi mesti siapa-siapa yang matang. Nanti kalau udah ganti pemerintah, saya takut dia kacau lagi. Memang itu kita punya budaya. Jadi itulah saya nggak gitu pesimis. Iya, kita kalau program pemerintah harus gimana ya, setuju nggak setuju juga tetap jalan juga ya. Tapi kalau bisa sedikit dilihat dari harganya mobil listrik itu tuh bukannya murah ya. Jadi mau subsidi juga itu nanti nyampainya ke subsidi yang orang yang bisa beli mobil listrik, bukan nyampainya ke yang akan merubah dari mobil yang BBM menjadi listrik. Itu nggak ngerti juga cara berpikirnya. Harusnya profesor-profesor, dokter-dokter mesti sekolah lagi kali ya, jangka panjangnya mobil listrik itu seperti apa dan sebagainya. Kayaknya mesti di pending dulu deh, menurut saya sih seperti itu. Aku cium ini, jangan ada udang di balik bawah. Ini biasa lah, ini takutnya setengah hati. Dulu waktu perubahan bahan bakar gas, mobil aku hampir mau jadi inverter gas. Tahunya setengah hati juga itu orang. Libat ke pasar pagi.
Gara-gara listrik, mobil yang biasa dibatasi. Ini sih ya memang pemerintah sih maksudnya baik. Kan ini alamnya. Kalau memang nanti mobil listrik sudah banyak, tempat-tempat pengisian listriknya sudah banyak, lama-lama orang akan beralih ke mobil listrik. Perlu dibatasi menurut saya sih. Kali ini saya berbeda nih dengan kebijakan pemerintah ini. Gua rasa kali ini Opung Luhut sih ada benarnya lah. Kenapa? Yang beliau sampaikan itu adalah sinyal-sinyal. Saya yakin tentu nggak seketika, tentu semuanya akan bertahap. Tapi kita kan nggak bisa hindari. Ini adalah arus global, kan menuju ke electric vehicle. Bahkan sekarang kita lihat fakta nyata di negara kita, beberapa merek-merek udah berpindah ke hybrid. Mungkin ini menjadi satu batu loncatan ke electric vehicle full ya. Dan juga saya pikir ini juga menunjang adalah satu ekosistem untuk industri pembuatan baterai di Indonesia. Itu kita juga ingin industri yang sampai ke hulunya pembuatan mobil juga menggunakan baterai yang kita buat. Tetapi saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu nggak serta-merta langsung besok instruksi nggak boleh beli mobil bahan bakar fosil. Yang enggak lah, kan semua juga ada perhitungan. Tetapi yuk kita sama-sama nggak ada pilihan, kita mesti berpikir ke arah sana. Nah nanti pemerintah tentu akan subsidi dan lain-lain supaya perpindahannya itu nggak semata-mata menunggu mekanisme pasar. Pemerintah harus ikut campur untuk membentuk. Dan saya yakin juga nanti kita tidak akan merasa jauh lebih murah kalau ternyata electric vehicle itu sudah semakin dipakai. Tentu sekarang kita merasa berat karena dengan mahal sekali ini mobil kan gitu kan. Tetapi saya pikir jangka panjangnya ini baik. Dan juga yang sering orang bilang, wah nanti tambah macet, ya nggak ada pengaruh. Yang bahan bakar fosil juga banyak yang bikin macet. Macet hubungannya kepada infrastruktur transportasi yang berbasis rel. Dan ini ya Jakarta buat terus. Setelah itu ada, kita mau nggak mau harus pindah. Karena setelah itu biaya-biaya untuk mobil pribadi akan semakin mahal. Ya seperti beberapa kota-kota maju lainnya. Nah, saya kira ini satu warning ya yang baik lah saya kira. Harus eksekutif dalam hal ini juga harus Pak Luhut juga harus berpikir ya tahapannya harus yang bukan langsung menekan. Saya kira gitu. Saya ini mungkin statement beliau itu agak terlalu. Indonesia punya apa sih? Brand Indonesia mobil apa? Brand luar semua itu. Nggak ada yang brand lokal gitu. Kalau kita ngomong mobil listrik, itu sekarang di dunia ini didominasi selain Tesla adalah manufaktur dari China, gitu loh. Indonesia ini manapun juga jadi bagian ini saja, mentang-mentang kaya alamnya, bikin baterai di sini, bikin industri di sini, tapi brandnya tetap brand luar, nggak ada brand Indonesia semua. Gitu itu dari sisi brand. Satu lagi kedua. Siap nggak? Udah brand asing ini, siap nggak brand asing ini untuk mengkonvert semuanya ke listrik gitu loh. Jepang aja nggak begitu, gitu loh. Kalau di Eropa oke, kayak Mercedes-Benz dan beberapa Volkswagen, dia tuh bertekad mungkin tahun 2003 atau 2000 berapa, mereka udah stop bikin mobil berbahan fosil, gitu loh. Nah, balik lagi di Indonesia ini apakah memungkinkan gitu loh? Di pelosok-pelosok, ya kan? Jadi tolonglah jangan, kita mau ikutin tren dunia tapi jangan apa istilahnya keblingsatan lah. Baik, makasih. Ya jangan menganggap itu mobil listrik murah lah, harganya jauh. Belum ntar kalau ganti baterainya segala macam ya. Dan yang bisa nanjak itu yang mahal-mahal. Jangan dikira yang paling murah itu bisa naik ke puncak atau gimana gitu loh. Termasuk motornya juga. Dan sekarang Tesla pun katanya turunin harga. Jadi sebenarnya harga yang benar yang mana gitu kan. Yang dari Cina itu jauh lebih murah gitu loh. Jadi dari pengusaha juga kalau mau untung juga untungnya banyak gitu ya. Tapi jangan bilang murah lah. Oke, makasih. Saya sih setuju-setuju saja, tetapi logikanya gini. Kalau kendaraan listrik ini sudah menjamur, artinya kebutuhan listrik
di negara kita itu sangat-sangat besar, sedangkan kita sangat tergantung dengan batu bara. Dengan batu bara, otomatis penggunaan batu bara akan semakin besar juga. Jadi batu bara itu kan dia punya karbon dioksidanya atau kerusakan lingkungan sangat besar sekali dibandingkan dengan yang dihasilkan karbon dioksida oleh kendaraan. Jadi kalau mobil listrik terlalu banyak, sebenarnya hanya memindahkan polusi udara dari kota ke tempat batu bara. Jadi usulan saya sebenarnya paling bagus ya, sebenarnya pemerintah harus konsentrasi dan mensubsidi solar panel yang ada di rumah tangga. Kalau misalkan solar panel itu banyak dan sudah memasyarakat, otomatis kebutuhan listrik kita sangat tidak tergantung dengan batu bara, tetapi dengan matahari, di mana negara kita itu kaya akan matahari. Disinilah saya pikir seharusnya pemerintah memberlakukan subsidi dan kemudahan penggunaan solar panel atap rumah tangga yang sekarang ini sangat mahal sekali gitu. Saya rasa pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Bener, kalau sekarang semua pakai mobil listrik, kita tuh belum siap. Kayak kita nggak ada tenaga listrik dari nuklir, pembangkitnya semua masih tergantung batu bara. Kemudian yang pakai turbo air dari pembangkit tenaga air juga masih sedikit. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau memang pemerintah serius, mestinya mesti kayak ikutin Belanda, pakai kincir angin, pengecil listriknya. Itu kan Indonesia kan kayak banyak tempat-tempat yang terbuka ya, di pulau dan sebagainya. Nah itu mestinya dimanfaatkan. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, disuruh genjot mobil listrik sekarang negara tetangga kita aja ya. Apalagi kalau negara maju kayak di Amerika aja masih sedikit orang pakai mobil listrik loh. Nah sekarang kita di Indonesia masih negara berkembang dengan harga yang sebegitu mahal, apa mampu ya? Jadi mungkin hati-hati kalau membuat kebijaksanaan ya. Makasih. Saya sih nggak mau bicara kemana-mana ya, karena topiknya kan kendaraan ya, bukannya tenaga listrik untuk rumah tangga segala macam juga. Jadi kalau misalnya memang karena kendaraan, saya pikir sih memang prinsip ekonomi itu akan terpakai. Maksudnya selama masih mahal mobil listrik, ya pasti susah gitu. Kalau udah murah, ya apalagi lebih murah dari BBM, ya nggak usah disuruh-suruh, nggak usah bikin aturan, pasti semua juga pindah gitu. Jadi saya pikir sih mau bikin aturan nggak bikin aturan tergantung dari harga barangnya bagaimana dan kelengkapannya bagaimana. Kalau bisa mobil listrik mobil murah tapi susah isi charge-nya susah, ya siapa mau pakai juga gitu. Jadi kalau pemerintah bikin aturan mau begitu, ya siapin aja semuanya. Nanti kalau semuanya udah murah juga nggak usah gitu doang, juga pakai mobil listrik. Saya juga mau pakai mobil listrik kalau semuanya udah murah dan gampang. Ngapain pakai BBM yang mahal? Semua juga kembali ke kegiatan ekonomi jadinya. Ya udah gitu aja deh. Saya sih setuju aja soal itu, karena sekarang ini zaman udah berubah. Ya, teknologi canggih. Dan saya minta dengan pemerintah memberikan fasilitas soal cas motor atau mobil. Juga itu perlu antisipasi. Saya juga punya motor sepeda listrik. Nah itu cas pertama kali kan 8 jam, kedua kali 4 jam. Betulnya kita tuh ada batasan berapa kita harus cas motor. Jadi batasan ada itunya, ada garisnya ada 5, ada 6. Nah kita kalau tinggal 2 garis, kita harus cas. Itu nggak lama sih casnya. Itu aja. Ya, jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut ini mengenai akan mempersulit kendaraan konvensional ini analog ya. Menurut saya analog dengan kendaraan umum bus kota, metro mini yang saya bahkan alami waktu remaja 30 tahun yang lalu ya, 35 tahun yang lalu tuh dari
dari kota ke Senen Harmoni Sudirman sampai Blok M itu kita lihat itu pemandangan sehari-hari orang gelayutan. Bahkan saya pun sekolah SMP, SMA gelayutan juga. Dan itu berpuluh-puluh tahun tidak pernah berubah. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan lain. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak care saat itu. Nah, baru ketika adanya perbaikan di mana Transjakarta mulai dihidupkan, terus orang juga diberikan edukasi untuk lebih disiplin, menjaga keselamatan diri dan orang lain ya. Bahkan saya ingat banget ketika Ahok jadi gubernur DKI ditangkepin semua yang melanggar, baik itu kendaraan umum masuk Transjakarta dan nggak ada yang berani. Nah, itulah jadi saya menurut saya itu analog ya kan. Jadi kalau masalah mobil, kalau kita diberikan kesempatan atau ditawarkan yang lebih baik, nggak ada orang yang nolak sepanjang itu lebih baik secara ekonomi terutama ya, penghematan ya, lebih ekonomis maupun kedepannya secara lingkungan. Kita ingin hidup yang lebih baik kok, nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu trade seperti itu Pak Luhut menurut saya. Apakah itu statement yang berlebihan dari media, kita juga nggak gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau memang diberikan penawaran yang lebih baik, nggak usah diancam, nggak usah di-trade. Pasti masyarakat memilih itu aja. Ingat aja itu kendaraan. Sekarang nggak ada yang gelantungan di bus kota, nggak ada bus kota. Metro Mini-nya masuk semua udah. Itu Ahok yang meluruskan kulminasinya di Ahok saat itu. Jadi saya pikir gini, saya bukannya anti, saya sangat setuju sekali ini, sangat setuju banget. Tapi harus dilihat dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bilang, oh ini irit sekali, bagus sekali untuk green. Iya, itu kucing naik skateboard tidak tahu Pak. Cuma tolong cek dulu harga mobil EV di sini berapa, kemampuan masyarakat kita berapa. Tolong dicek yang merek H itu 750. Yang kalau mau naik yang segede bajai, baik itu di bawah 300 juta itu, tapi itu hanya muat 2 orang dan 2 kucing di belakang. Jadi apakah kita nggak boleh nyaman? Oh nggak boleh. Anda kalau nggak punya uang ya belilah yang di bawah 3 juta. Kami ini sanggup bayar 750 juta. Tolong dicek juga harga baterai itu kalau rusak berapa. Itu harganya per modul berapa untuk yang merek H itu. Itu harga Bapak sekali baterai berganti 200-300 juta. Jadi tolong dicek dulu kemampuan masyarakat kita. Kalau memang mau mendukung, pemerintah mendukung, tolonglah dibuatlah kebijakan di bawah 300 juta EV. Saya yakin berebut semua. Saya yang pertama. Pasti berebut semua. Iya betul. Tidak usah diajain, semua pasti mau beli EV. Kalau sekarang, ya dipikirlah. Jadi mohon bapak-bapak yang tadi pagi yang mendukung apa, kami semua tahu Pak, tapi tolong dicek dulu Bapak sebelum ngomong. Bagi yang punya uang nggak ada masalah, bagi yang kemampuan di bawah 300 juta mobil, apa iya kami tidak boleh nyaman belinya yang segede bajai gas? Ya jangan terlalu egois lah, menurut saya gitu lah. Oke, menurut saya sih opini yang sebelum saya itu betul juga tuh, dia berpikir jangka panjang ya, karena nggak semua masyarakat Indonesia itu bisa membeli atau lakukan maintenance-nya transportasi listrik ya. Harus pikirkan jangka panjang lah. Harusnya pemerintah itu punya banyak profesor, punya doktor, punya wakil menteri, staf khusus, berpikirlah jangka panjang lah sekali-sekali lah. Bukan hanya jangka pendek untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ini sih terlihat kayaknya dipaksakan untuk segera pindah ke listrik, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya. Kayaknya harus sekolah lagi, atau memang terlalu kepinteran ya pemerintah kita ini. Paling ikuti opini dari saya. Saya cuma lihat di YouTube ya. Kalau untuk motor sih, untuk yang harga belasan itu kalau buat nanjak itu nggak bisa. Itu harus yang lebih kuat ya. Ya, nah itu pertama. Kalau buat mobil, kalau buat luar kota, banyak yang nyarankan sih mendingan tetap pakai bensin, karena ya nggak ada charging station, dan kalau mau charging pun ya
itu nggak cepet gitu loh, butuh berapa jam gitu loh, dan nggak semua hotel juga menyediakan tempat charging gitu. Berarti kan infrastrukturnya belum banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya infrastruktur banyak, mungkin untuk luar kota orang mungkin banyak yang beli gitu loh. Nah itu satu lagi, untuk baterainya itu mahal loh, mau mobil mau motor. Jadi untuk sekarang kalau misalnya jangka berapa tahun gitu harus ganti, itu juga lumayan memberatkan sih. Gitu. Oke, makasih. Kalau menurut ya masukan saya sih ya kayak pemerintah itu nggak usah jadi nggak usah menggobo-gobo ke listrik ya, karena kita ya mesti introspeksi diri lah ya sebagai ini ya. Kita semua tuh pom-pom listrik kan belum terjangkau semua. Paling yang ada di mall-mall, yang kadang-kadang di kantor. Harusnya tuh di pom bensin listrik, di pom bensin tuh mesti ada pom-pom listrik. Bikin 5 atau 10 pom buat listrik. Kalau ini kita misalnya maksudnya biar rakyat tuh pakai yang listrik, tapi punya fasilitasnya belum ada, gimana mau pakai listrik. Saya pun beli motor listrik tuh. Saya udah beli motor listrik, tapi ngecas berapa jam cuman kekuatannya berapa kilo doang. Ini motor ya, ini motor ceritanya mobil. Udah gitu beda lah kalau itu motor listrik sama motor bensin. Kalau menurut saya lebih baik saya pakai bensin daripada listrik. Kenapa? Saya udah coba ya kurang bagus lah kalau saya bilang pakai listrik tuh. Lebih baik pakai bensin aja. Itu udah trauma gitu. Makasih. Ya saya sih setuju dengan kendaraan listrik. Cuma pemerintah harus melengkapi fasilitasnya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang beli tapi ada kerusakan, nggak ada spare parts atau sulit, itu kan menyulitkan. Memang sih dari pihak dunia juga kan mendorong untuk go green, dan itu suatu keharusan. Kita nggak mungkin nggak mau sendiri. Dan kita juga punya lithium loh, masa kita nggak menunjang? Nggak mungkin. Dan itu memang untuk kebaikan dunia, go green, daripada kita sakit mulu kan. Yaitu tapi pemerintah harus membantu melengkapi semua fasilitas itu. Jangan orang udah beli barang-barang penggantinya mahal, sulit didapat. Nah itu aja sih. Saya berharap pemerintah memikirkan hal itu, bukan hanya menjual gitu. Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kendaraan listrik itu sudah ada 100 tahun yang lalu. Ya, dan dulu dia gagal gitu. Kenapa gagal? Karena baterainya memang belum bagus ya. Tetapi baterai itu teknologi dari zaman dulu itu masih sampai sekarang itu masih teknologi kimia gitu. Masih belum signifikan gitu perbedaannya gitu. Bahkan 50 tahun yang lalu itu sudah mass pro, itu udah massal itu di Amerika. Tapi akhirnya dia redup lagi dan hilang gitu. Dan sekarang muncul lagi. Nah, apa sih yang bikin kita begitu yakin gitu bahwa sekarang ini bakal semuanya akan ganti listrik gitu. Nah, padahal sekarang ini untuk ya di Indonesia ini untuk produksi listrik aja masih kebanyakan batu bara gitu. Pokoknya semua masih fosil untuk bikin listrik ya. Nah, itu kan artinya belum penggantian kendaraan ke listrik itu belum kena ketujuan untuk pengurangan emisi gitu kan. Jadi menurut saya nanti ada saatnya antara listrik dengan fosil itu akan kondisi berimbang gitu. Jadi harga BBM akan turun karena listrik sudah mulai banyak, dan saat itulah Indonesia bisa mengambil keuntungan gitu ya. Saat BBM turun gitu, Indonesia masih bisa pakai BBM. Jadi dan saat mau berganti listrik saat itu ya sudah maju, teknologi baterai sudah bagus, harga sudah murah gitu. Saya kira itu cukup bagus gitu. Terima kasih. Saya pikir ini sebuah kesalahan yang fatal ya, karena ada unsur pemaksaan kepada masyarakat. Kemudian pemaksaan itu diformalisasi negara melalui
kebijakan ya, peraturan peraturan presiden atau kepres atau undang-undang dan sebagainya. Sebenarnya di Indonesia itu masyarakat tentu mendukung ekosistem electric vehicle, baik motor maupun mobil. Tetapi silahkan EV ekosistem ini berkembang sebagaimana prinsip-prinsip bisnis pada umumnya. Tidak perlu terlalu diintervensi oleh negara. Kenapa? Karena saat ini pun kalau kita mau melihat emisi karbon yang disampaikan oleh pemerintah sebagai target, itu masih banyak sisi lain dari emisi karbon ini yang bisa dikurangi. Misalnya bagaimana sosialisasi dan peraturan untuk panel atap surya supaya banyak mall di Indonesia yang atapnya itu berhadapan dengan matahari atau pabrik atau yang lain-lain itu bisa pakai atap surya pada siang hari, yang malam hari pakai PLN lagi, atau kalau dia punya penyimpanan dia bisa pakai itu berapa persen dari konsumsi listrik ya. Kemudian PLN sendiri juga masih pakai batu bara. Kemudian bahkan kalau kita lihat, kalau kita di jalanan ya di Jakarta itu ada mobil yang dikawal-kawal yang bikin berisik lampunya dan sirinenya, itu setelah mobil sirine itu mobilnya itu juga mobil pakai engine itu, bukan mobil listrik juga. Nah, oleh karena itu jangan ada orang biasa itu cari uang beli barang, jual barang atau jual jasa. Kalau ini jual beli cari makannya pakai regulasi ya, ini yang nggak baik. Oleh karena itu DPR harus bersikap biar masyarakat tuh punya pilihan. Kalau mau tetap engine, katakanlah sekarang ini ATPM itu masih menghasilkan engine. Bengkel-bengkel se-Indonesia Raya ini mekaniknya juga terlatih untuk ganti busi, ganti plat dan sebagainya engine lah. Itu cari nafkahnya berapa banyak yang juga hilang. Terima kasih. Ya heran juga karena perusahaan nikel dan sebagainya yang di Sulawesi itu memang sebetulnya sudah di bawah perusahaan atas nama Pak Menteri ini, bahwa memang ini kan supaya baterainya laku, nikelnya laku. Regulasi didorong seperti ini, tapi menurut saya pemerintah tuh nggak bisa mempersulit dulu, tapi mulai harusnya menyediakan dulu sarana kita. Karena di jalanan SPBU listriknya seperti apa, kita kan belum sampai ke situ. Jadi dipaksa beli mobil listrik yang mahalnya minta ampun, tapi karena itunya nggak ada, jadi nggak karena orang dipersulit, tapi persarana tidak ada. Jadi tadi sebaliknya, jadi saya ngerti lah maksudnya mau ambil untung, oke. Anda mau menjadi pejabat, boleh lah Anda mau mencari untung untuk besar-besarnya, tapi sebaiknya persarana dibenerin dulu. Kemudian kalau praktikal, tolong dilihat juga yang menyumbang emisi yang besar itu sebenarnya kan banyak kan angkutan umum, kontainer, bus-bus yang sudah tua dan sebagainya, itu aslinya kayak cerobong asap lah di belakang. Jadi sebenarnya itu yang diregulasikan dulu yang benar. Jadi kemarin mau regulasi truk odol juga gagal. Jadi tengah-tengah pemerintah ini kadang-kadang kalau yang hal beginian. Jadi janganlah sulit rakyatnya demi hanya mau menjual baterai Anda begitu. Ya udah, terima kasih, thank you. Tidak setuju. Saya juga tidak melihat urgensinya pindah ke listrik. Ya tujuannya apa? Nah, jadi tiap hari bawa mobil tuh stres lihat macet. Yang ditambah lagi atau hanya menggantikan jumlah kendaraan. Yang penting adalah public transport. Ya, saya pengen banget seperti luar negeri kemana-mana pakai public transport, tapi nggak ada. Nah, dengan public transport itu akan mengurangi semua emisi lah, udah pasti itu. Itu aja Mas, terima kasih. Aduh, saya nggak setuju kalau Pak Luhut maksain suruh konversi ke mobil listrik ya. Soalnya ya harusnya Pak Luhut gencar-gencar promo masyarakat untuk naik transportasi umum kayak Gojek atau Grab atau Transjakarta, bukannya mempersulit rakyat kayak kan ada golongan bawah, ada golongan atas kan, ada masyarakat miskin yang nggak mampu beli mobil listrik atau motor listrik, dan juga ya generasi Z yang kalangan atas, kalangan yang banyak duitnya tuh ya mampu sih beli mobil listrik.
Tapi kan ya lihat sendiri kan Jakarta sekarang udah air quality indexnya juga makin parah, udah tingkatnya ketiga atau kedua ya kayak air quality index. Aduh, makanya itu Pak Luhut harusnya promonya masyarakat untuk naik transportasi umum, bukannya mempersulit. Udah gitu aja sih. Baik. Saya melihat statement Pak Luhut itu, saya kira saya mendukung. Dengan dasar apa? Karena menurut saya statement dia itu adalah satu sinyal akan terjadi ke depan. Kenapa? Karena ini adalah satu ekosistem semua. Bahkan kita udah melakukan investasi, mengundang dari luar dan lain-lain untuk bikin pabrik. Dan jangan lupa, kita itu nggak bisa melawan arus dunia. Kita nggak bisa. Ini akan terjadi. Yang menjadi handicap mungkin teman-teman berpikir karena melihatnya sekarang. Kalau sekarang kita tentu akan berpikir, waduh ini nanti tambah mobil lah, inilah itu. Tetapi menurut saya ini akan terjadi dalam waktu mungkin 5-10 tahun ke depan. Karena percepatan sekarang ini sangat luar biasa. Jadi ekosistem ini harus kita sertai sampai ke end user terakhir. Kita lihat ya sekarang beberapa brand-brand yang terkenal di Indonesia, mereka lebih hati-hati, mereka udah masuk ke hybrid. Karena mereka nggak serta-merta langsung ke EV. Mereka masuk ke hybrid dulu. Karena ini adalah satu batu loncatan akan mengacu ke EV. Jadi menurut saya Pak Luhut punya statement itu adalah satu sinyal yang keras bahwa semua pemangku jabatan yang berkepentingan harus mengarah ke sana. Nanti kita sebagai pemakai dengan sendirinya kita akan merasakan betapa kita akan lebih irit di dalam pengeluaran bulanan dan lain-lain. Kenapa saya katakan begini? Karena ada beberapa teman saya sudah memakai mobil yang seperti itu dan mereka mengatakan luar biasa iritnya. Bahkan di dalam penggunaan listrik di rumahnya pun tidak terjadi lonjakan yang tajam. Jadi menurut saya ini satu sinyal yang kuat dari Pak Luhut, karena stylenya Pak Luhut memang seperti itu. Langsung jepret ngomong dulu. Saya pikir masyarakat tentu kalau yang melihat sekarang berpikir pola yang sempit kasih seperti gitu. Tapi saya pikir saya mendukung untuk kedepannya. Kita nggak boleh ketinggalan. Saya kira gitu. Kalau misalkan masalah mempersulit ya, itu sebelum diomongin itu dipersiapkan dulu ya, dia punya tempat pengisian bahan dia punya chargernya dulu, diperbanyak dulu. Pasar yang lain-lain juga diperbanyak dulu, baru diomongin gitu loh. Jadi jangan cuma istilahnya wacana-wacana, cuma walau wacana, kalau misalkan nggak ada prasarana yang mendukung, aduh sama aja. Sekarang masalahnya juga mobil itu juga termasuk tergolong juga mahal juga sekarang gitu loh. Betul. Cuma merek-merek tertentu aja yang murah. Tidak semuanya itu masih bisa istilah untuk mobil listrik. Kayak misalkan merek-merek yang terkenal yang biasa di sini pun juga banyak yang belum ada mobil listrik. Kalaupun ada, harganya mewah. Itu aja. Makasih. Ya, kalau pendapat saya sih sangat-sangat setuju sekali, karena Indonesia itu kan infrastrukturnya kan sudah memadai, sumber dayanya, tinggal pengembangannya seperti apa. Iya, cuma ada baiknya sih mungkin kalau kata-kata dari pejabat-pejabat itu adanya lebih diperhalus, katakanlah jangan mempersulit, tapi katakanlah mengurangi atau lebih apa. Gitu. Baik. Jadi itu yang berbentuk persuasif, mengajak kebaikan, jangan terlalu frontal seperti itu, karena pendapat orang kan kadang-kadang beda-beda, jadi image-nya nanti jelek banget gitu loh, terlalu keras gitu. Jadi seperti itu. Ya, oke. Itu bahasanya kok mempersulit kan, negara kok mempersulit bagaimana ya? Saya bingung juga ya. Sekarang gini aja deh, kita nggak usah ngomong mobil ya. Kebanyakan rakyat kita juga punya motor ya. Motor itu 3 brand yang di Indonesia yang paling besar, saya nggak usah sebut lah ya. 3 brand pokoknya. Ada nggak yang pakai motor listriknya? Ada nggak? Itu nggak ada. Belum keluar. Nah, motor-motor listrik yang lain yang ada itu mereknya merek di luar itu, dan harganya melebihi harga dari motor yang 3 merek di atas tadi yang saya sebutkan, yang sudah beredar di Jakarta, di Indonesia. Jadi bagaimana mungkin suruh saya mencoba-coba motor listrik buatan entah-entah ya
itu dengan harga yang lebih mahal lagi daripada 3 brand terkenal. Nah itu aja. Kalau misalnya itu bisa tidak dipersulit, nggak usah ngomong gitulah, susah-susah amat. Kalau semuanya diberikan fasilitas dengan baik, otomatis saya tidak mungkin beli motor yang BBM yang mahal. Iya betul. Terima kasih. Pada intinya ekosistem untuk kendaraan EV di Indonesia itu belum terbentuk. Ya, janganlah pemerintah itu memperkeruh atau memperamai suasana di Indonesia gitu. Nah, kalau memang niat baik pemerintah untuk membuat ekosistem kendaraan EV, harusnya seperti subsidi yang diberikan itu tanpa syarat gitu. Jadi itu yang harus ditegaskan sama pemerintah. Ya mungkin kendaraan EV roda 4 itu tidak memiliki syarat, tapi roda 2 yang populasinya cukup banyak itu ada syaratnya gitu. Jadi gimana mau Indonesia itu dengan kendaraan EV gitu, itu sih. Jadi ekosistemnya belum terbentuk, tapi dipaksakan untuk ke sana. Terima kasih. Kalau dari Menko Pak Luhut itu harusnya dia berpikir lebih strategis ya. Jangan asal mengutarakan undang-undang dia apa. Tetapi terus terang sebagai Menko, dia harus berkoordinasi dengan PLN dalam hal kelistrikannya dan karya-karya yang lain, sehingga semua itu boleh dibilang satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri. Mobil kan kita harus ada bicaranya transportasi umumnya bagaimana, isinya bagaimana, jalannya gimana, kemudian daerahnya itu daerah tahap pertama misalnya Jabodetabek. Nah, jadi planning secara keseluruhan, boleh dibilang garis-garis besar haluan lalu lintas. Nah, itu secara keseluruhan, jangan bicara sepotong hanya barangnya, tapi infranya tidak. Nah, jadi seolah-olah ya hanya anak kecil lah. Oke, terima kasih. Kalau kita mau maju sebagai sebuah negara, menjadi sebuah negara yang maju, kita harus menjadi negara yang mengelola industri. Yang jelas hari ini baru saya baca bahwa investasi kita itu menurun di dalam hal industri. Pertanyaan saya, apakah baterai yang dicadang-cadang untuk kendaraan ini sudah siap semuanya, termasuk charging baterainya di jalanan? Belum kan? Kenapa? Karena investor yang menginvestasikan mobil yang bakal mau berindustri, mobilnya itu belum siap kalau tidak pemerintah menjanjikan omset sekian banyak. Oleh sebab itu yang lalu kan pemerintah maunya punya negara, punya PNS itu yang diganti terlebih dahulu. Itu sebenarnya sebuah janji kepada Jepang, itu nggak tahu merek apa, saya lupa. Nah, untuk maksudnya memenuhi omsetnya. Kalau omsetnya terlalu kecil, nggak bakalan. Lalu katanya PLN mau charging stationnya mereka yang investasi. Tapi kok saya lihat juga nggak bergeming ya. Jadi artinya di sini memang benar kendaraan untuk maksudnya baterai itu masa depan. Tapi untuk Indonesia, saya kira 5 tahun lagi belum tentu. Kenapa? Karena juga yang saya baca, 2 tahun lagi baru menghasilkan nikel kita dijadikan baterai itu baru selesai nanti 2025. Belum lagi nanti kalau pemerintahnya yang baru mau meneruskan, kalau tidak terus nikelnya dijual kosongan lagi atau dijual mentah lagi. Lah, terus pertanyaan lagi, apakah benar kalau kita mau menjadi negara industri
keadaan industri atau penanaman modal di Indonesia ini sudah cukup kondusif. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena untuk mengelola smelter untuk menjadikan baterai dan sebagainya dari nikel atau dari boksit atau dari apa saja bahan bakunya itu minimal 3 triliun. Tetapi bank di lokal tidak mau memberikan uang segitu atau kredit segitu. Jadi investor kesulitan. Pertanyaan saya, nanti kalau yang masuk bule, bulunya nggak mau. Kalau yang masuk Cina, Cinanya dimusuhin. Padahal sudah janji transfer teknologi, tapi kita juga nggak mau. Maksudnya passion sedikit untuk belajar terima teknologi supaya masa depan kita bisa baik. Dan ini untuk maksudnya kita dari hulu ke hilir itu masih butuh 2 tahun lagi loh. Jadi apakah nggak keliru kalau sudah dibatasin nanti ujung-ujungnya terus import. Kita kan paling pintar untuk import. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Mila. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Saya Anto Wijaya.